RRQ Sena. Masih di RRQ Sena Masih base of Sena. Oke. Karena menurut gue combo-combo Wan dan Franco tuh sangat ya menyusahkan sekali kalau emang mereka punya chemistry yang oke banget. Alright, ini menarik sih lihat Hanzo pick ya. Ini apalagi dari tipikal tim RRQ pakai jungler fighter yang cenderung fighternya faktor durable pasti kan, ngarah ke arah item defense, satu item attack aja buat survive. Kita bakal lihat bagaimana Aiden nantinya bisa menyesuaikan dan memberikan punishments ke area pemain-pemain dari RRQ Sena karena kita udah mulai masuk ke game yang kedua, pertarungan di match kita yang terakhir antara RRQ Sena melawan Kagendra, di mana kita udah lihat dari area sisi bottom lane, ini akan menjadi pertikaian Infinity War antara Gens dan juga Don. Wah, Infinity War keren banget ya. So, but anyway, sudah ada Iron Hook langsung flicker ke bagian kiri, terambil Azuranya, hampir saja nyawanya sepertinya akan coba diambil juga oleh Wawan, tapi masih bisa kabur. First blood didapatkan oleh Valentina dari sisi bagian kanan, namun ada backup dari Paul Yeka, coba untuk sedikit nge-poking damage dari Matilda-nya, tapi harus mengurungkan niatnya. Tapi hati-hati, ada Solzy, ada Martis di sana coba untuk masuk ke bagian dalam. Apakah langsung digepit saja? Ada dua player harus membuang flicker out by Iron Hook, langsung memakan korban selanjutnya menjadi 2 elimination point tambahan untuk tim RRQ Sena. Yap, 1 poin, 2 poin bakal berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Tidak untuk Kagendra yang dimana mereka harus mulai berpikir secara keras untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk game yang kedua kali ini. Sejauh ini RRQ Sena memimpin dengan leading gold juga, tentunya yang bakal dipengaruhi dengan adanya 2 poin kill yang berhasil di-secure. Cukup mahal ketika Paul Yeka dan juga Azura ya, yang memang Azura apalagi butuh banget poin untuk bisa survive di beberapa menit ke depan. Yes. Dan balik lagi, saya masih menunggu bagaimana pergerakan Hanzo ya untuk menculik ataupun mengganggu arah rotasi jungling dari tim RRQ Sena, karena balik lagi range-nya sangat jauh banget, dia sangat bisa melakukan casting rotation ataupun mencari informasi dari setiap level dari tim RRQ Sena. But anyway, sudah ada tetap pop up di bagian bawah ya, turtle-nya seperti akan coba di poking saja oleh Solzy, namun ada gangguan dari Malkin dan Paul Yeka sedikit mundur ke bagian belakang, coba untuk memberikan informasi yang sangat brilian, namun ada satu naga coba untuk terbang ke bagian belakang, tapi tetap bisa diamankan dengan sangat baik oleh tim RRQ Sena. Ada backup dari Don, sedikit terhitung posisinya, namun Yuzong harus memakan korban selanjutnya. Ada reward manipulation, sangat sedikit saja, namun dibalas kembali oleh Valentina oleh reward manipulation, tapi tidak begitu lama, menjadi salah satu korban untuk Franco-nya dengan sangat baik mengeliminasi satu player dari tim Kagendra. Yes, 1 pemain tumbang disusul lagi dengan adanya 1 hero yang harus hilang. Kagendra harus kehilangan beberapa pemain mereka dan bahkan mengarah ke area objektif portal buff yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang Aiden. Kayaknya nggak bisa diamanin ya dari area sisi Aidennya itu sendiri, nanti kita akan lihat karena cukup kilat banget pergerakan dari Kagendra. Oh, ternyata masih bisa di-secure oleh Aiden ya untuk purple buff-nya melalui Retributions, tapi Iron Hook berhasil dihindari. Ada 1 buah serangan dari Soulbloom di area top lane. Azura juga beberapa kali harus dipukul mundur dengan damage solo patch yang dikeluarkan oleh Pranata di area top lane sana. Ini menguntungkan Pranata pastinya karena akan ada beberapa ketertinggalan dari area sisi Azura itu sendiri untuk bisa nge-claim area sisi point wave. Di area bottomnya juga masih cukup aman ya, pergerakan dari Donnya juga benar-benar maksimal banget, masih diuntungkan nih karena turtle-nya masih berada di posisi sebelah kanan hutan, sehingga nantinya kontribusi EXP lane ini akan dibutuhkan di area objektif tersebut. Yes. But anyway, in the other side di bagian atas dari Martisnya sepertinya akan coba untuk mengganggu arah rotasi dari Hanzo-nya. Balik lagi, Hanzo masih mencari cara untuk bisa mengambil ataupun menculik satu player dari tim RRQ Sena. Di bagian depan coba untuk memberikan poking damage teman sangat baik, masih bisa diamankan oleh Solzy dengan sangat indah. Orange bisa diamankan. Paul Yeka dari bagian belakang, apakah akan menjadi Matilda Erland seperti kata Cipi tadi? Namun ada Void Crystal coba untuk menghambat, harus berpindah position ke bagian kiri. Iron Hook mengarah ke bagian depan, langsung tertangkap ibu manipulation untuk damage ke teman sakit. Itu ada Crowbar of Tank layang di bagian atas dengan SP sangat sedikit sekali, tidak bisa kabur kemana-mana. Harus bisa kabur dari sergapan Case yang dimana sangat mengamuk di sana. Coba menggunakan Void Crystal menghambat, namun Solzy dari bagian belakang coba melakukan backstep, langsung dijepit abis-abisan. Case coba untuk membuang flicker ke bagian depan untuk bisa kabur dari sergapan 2 player dari tim RRQ Sena, namun masih bisa aman saja posisinya dari semua yang terjadi di arah bagian gold lane. Jual beli serangan yang tidak menguntungkan Kagendra, di mana Paul Yeka harus terpick off untuk kali ketiga tanpa adanya kompensasi hilangnya pemain-pemain dari RRQ Sena yang banyak sekali mengeluarkan resource risk. Pranata dan juga Azura tumbang, tapi dua-duanya sama-sama punya karakteristik yang cukup kuat untuk menghindari serangan. Turtle yang kedua berada di posisi yang sama, sudah mulai dipoking oleh Don dan juga Slowly yang dimana mereka
udah mulai mendapatkan free hit karya objektif tersebut. Don bakal coba untuk cari bayangan dan juga hero asli yang dimiliki oleh seorang Aiden. Black Dragon Form dikeluarkan gitu saja, tapi di sisi lain KZ bakal dihentikan dengan ada satu buah real world manipulation yang di copy paste oleh seorang Octa. Udah ada crossbow tank juga mengalah, flicker dikeluarkan begitu saja bahkan hanya untuk mengklaim karya 1 poin kill, 2 poin kill total berhasil diamankan oleh seorang Octa. Gak mau to overdrive lagi, dia memilih untuk mundur ke area belakang. Violence bakal coba untuk memberikan sergapan, memberikan space terhadap Pranata untuk menghancurkan bangunan turret yang dimiliki oleh tim Kagendra. Yes, Violence, but in the other side, satu outer turret yang dimiliki oleh tim Kagendra pun harus hilang. Kalau kita lihat juga dari Octanya masih coba untuk screening terlebih dahulu, melihat di bagian middle apakah ada possibility dia untuk bisa jump in ataupun mendapat pick off terhadap satu player dari tim Kagendra itu sendiri. Kalau kita lihat juga Octa masih coba untuk berjibaku untuk menghilangkan satu bayangan semu yang seperti kata Cipi tadi, dan Demon Hunter Soul sudah diamankan oleh Wan di arah bagian top lane. Ini jadi bekal tersendiri ya buat Pranata nantinya untuk terbang menghantui permainan yang dimiliki oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Kagendra. Satu buah Hunter Strike juga jadi item andalan buat Don untuk melakukan rotasi, karena itu yang dimanfaatkan dengan adanya satu buah Black Dragon Form. Octa terlihat sudah mulai mengambil satu objektif resource KZ dari real world manipulation yang nantinya akan diberikan serangan ke area pemain-pemain dari Kagendra. Bakal coba untuk di hold terlebih dahulu. Aiden memantau pergerakan, bakal coba untuk kasih follow up karya Octa, tapi harus mundur kembali ke area lini belakang karena belum mendapatkan momentum yang pas. Kagendra sejauh ini udah mulai terbuai dengan permainan dari RRQ Sena yang udah mulai terlihat mereka mendominasi, memanfaatkan capability bisa dibilang, di mana RRQ Sena udah mulai melakukan leading di menit kita yang ke-6 kali ini. Yes. Cuman sepertinya bakal ada perang di arah bagian tengah. Sudah 3 player sudah masuk bagian depan. Octa sedikit terhimpit posisinya, langsung dicabik-cabik saja oleh Hanzo dari bagian belakang. Cuman ada backup dari Slowzy dengan sangat indah, dengan sangat baik. Namun terjadi bagian atas, hati-hati. Ada Franco di sana, masih memiliki flicker, masih memiliki Bloodhound. Hati-hati saja, langsung dijamik ke bagian depan, langsung digigit, langsung terbang one-one-nya. Just be careful. Kagendra berada di posisi yang gak diuntungkan tentunya dengan adanya perekonomian yang dipegang kendali oleh RRQ. Tapi Paul YK berada di area semak-semak, gak bisa berbuat apa, hanya cuman bisa memantau aja dari area kejauhan dan mundur ke area lini belakang. Turtle sudah mulai dipantau juga oleh Gens, sudah dapat informasi, tapi di sisi lain Aiden bakal coba untuk memberikan distractions yang dimana belum bisa memberikan punishments ke area pemain-pemain dari RRQ Sena. 3 objektif Turtle dilibas habis oleh Slowly, tidak ada kesempatan kontes bahkan dari sisi Aiden sendiri. Kagendra sedang memutar otak sih di sini, mereka harus mulai cari peruntungan, ini mana RRQ udah mulai stick together untuk melakukan pressure demi pressure. Azura bahkan mengeluarkan satu Blazing Duetnya hanya untuk melakukan clearing terhadap wave minion yang ada di area top lane. Yes, cuma kalau kita berpindah ke bagian tengah, Solzy sepertinya akan coba untuk menghilangkan satu bayangan dari Hanzo juga untuk ditarik kembali ke belakang case, coba untuk melakukan Void Crystal yang menghambat pergerakan dari 2 player dari tim RRQ Sena itu sendiri. Di bagian bawah masih adem ayam aja, kayaknya masih 3 kali lebaran lagi baru kelar urusannya. Di bawah ya masih dialog dulu, Infinity kan ya, inisiasi juga dan sebagainya kan, siapa nanti kira-kira yang bisa mendapatkan satu auto turret, entah itu Kagendra ataupun RRQ Sena di arah bagian XP lane. Cuma di bagian tengah Solzy masih coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Seperti biasa objektifnya untuk menghilangkan bayangan semu dari Hanzo yang sering kali di bagian tengah, coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Yes, di sini Aiden masih coba untuk bisa dibilang match up dan juga catch up ya terkait apa yang terjadi, apa yang sedang dibentuk oleh teman-teman RRQ Sena yang sejauh ini mereka masih cukup PR tersendiri untuk bisa hancurin mid lane. Tapi RRQ Sena udah berhasil hancurin 2 outer turret yang ada di area samping milik Kagendra. Paul YK juga beberapa kali sulit untuk bisa melakukan setup circling eagle-nya ke area hero penting yang dimiliki. Dan juga kalau kita lihat RRQ Sena benar-benar memperhitungkan banget langkahnya, walaupun mereka megang kendali permainan, mereka nggak mau terlalu overcommit. Walaupun di sini Pranata udah mulai terasa pressure-nya yang membuat Azura nggak mau ngambil resiko. Dia lebih memilih merelakan saja inner bottom turret yang ada di area bottom lane dihancurkan, tapi akhirnya di area top lane lapu-lapu kita dari Gens Kagendra berhasil mencuri satu objektif turret, memanfaatkan kekosongan sehingga menutupi kerugian, tapi langsung dibayarkan lagi dengan area serangan yang datang dari kolaborasi Pranata dan juga Violence, di mana Azura harus terpick off untuk kali ketiga. Ya, Azura dan PR akan menjadi salah satu matchup yang sangat seru banget pada saat sudah masuk ke mid ke late game-nya juga, karena sama-sama dari tadi dia belum ada gangguan yang mengarah ke badan mereka satu persatu ya untuk masalah scaling gitu loh. Mereka masih aman banget untuk farming dulu, entah itu pindah ke atas, sudah ke bawah dan sebagainya. Sedangkan PR juga yang dimana secara gold dia sudah leading jauh banget dari timnya.
akan menjadi salah satu yang menarik untuk masuk ke late game. Tapi ternyata di bagian depan sana sudah ada lapu-lapu diikuti oleh Hanzo menggunakan bayangan semua, coba untuk ditarik mundur ke bagian belakang. Paulikas kita akan coba membackup, coba untuk melihat siapa yang possible untuk bisa dimasukkan dari segi defensif lainnya. Cuman Dominus Ice sudah diamankan oleh Violence. Sebagai tempat berbeda, Aerohook dengan sangat baik. Langsung pelatihan menggigit satu player dari Kagendra. Matilda Airlines harus hilang untuk di menit 9 kali ini. Mancing mania mantap coming from Violence, di mana satu pemain harus tumbang. 4 pemain tersisa. Aiden kembali membayangi pemain-pemain dari Arcusena, namun nampaknya hanya sekedar memberikan teori ancaman yang tidak berujung. Ke area 1, hero pun yang berhasil dimanfaatkan. Violence sudah memberanikan diri untuk maju ke area pertahanan yang dimiliki oleh Kagendra. Aiden masih bersikeras untuk bisa menghancurkan dan bahkan mendapatkan orange buff yang ternyata harus ini berhasil disikir oleh Pranata sih. Oh enggak, masih ada Iron Hook yang dikeluarkan begitu saja, namun hanya mengarah ke area bayangan yang tidak bisa mempick off hero aslinya. Aiden still survive, tapi mid lane Tarat yang dari tadi dijaga sejak dini harus dihancurkan begitu saja oleh teman-teman dari Arcusena yang sudah mulai masuk ke depan. Lagi-lagi kini Aiden berhasil dimanfaatkan lagi dengan ada satu buah serangan DC match yang datang dari seorang Slowly. Reload Relations dibuka begitu saja, namun tetesan-tetesan maut yang dikeluarkan oleh seorang Octa mampu untuk menghentikan pergerakan dari seorang KZ. 2 member tumbang tanpa dia pertukaran, dan bahkan inner middle turret yang dimiliki oleh tim Kagendra pun harus direnggut oleh pemain-pemain dari Arcusena. Lord masih cukup jauh berada di area bottom lane, tapi inner top turret yang dimiliki harus hilang begitu saja. Yes, Bastara menjadi objektif gaming dari tim Arcusena itu sendiri. Hati-hati, sudah ada mengangkat satu player langsung disundul dengan sangat baik, namun langsung coba dijepit. Ada Beta Mirror Image mengangkat satu player di bagian depan, cuma di bagian kanan dari Hanzo yang coba untuk memukul mundur dari Lord, tapi tidak kuat. Masih coba bisa dihadang oleh player dari tim Arcusena. Di bagian atas juga Azura masih menunggu momen untuk bisa mengeluarkan satu belas hidup, tapi langsung ditarik dengan sangat baik oleh Franco-nya. Iron Hook yang langsung connect, Battle Mirror coba dipasang. Dominant Ice sudah juga didapatkan oleh Gens, akan menambah daya gedor tambahan defensive line untuk tim Arcusena. Agak terlalu berat kalau mereka mau maksai ke arah base, jadi ya mereka benar-benar hati-hati banget. Aiden sejauh ini masih bisa survive walaupun nyaris aja ya tadi damage serangan bayangannya kasih pressure ke area beberapa pemain dari Arcusena. Hilangnya inner turret mereka, ada Magic Sentry yang bisa dimaksimalkan oleh Kagendra. Melihat di mana posisi pemain-pemain dari Arcusena. RRQ juga benar-benar hati-hati banget. Mereka tahu betul masih ada chance, apalagi dari Kagendra punya KZ dengan Yves-nya. That's why mereka benar-benar hati-hati banget, mundur lagi ke area di belakang sampai nantinya ada momentum. Dan terlihat Black Dragon Form sudah mulai dibuka, genderang perang udah mulai dipancing oleh Arcusena untuk maju ke depan. Bahkan Black Dragon Form yang dikeluarkan membuat teman-teman dari Kagendra mundur ke area di belakang. Di follow dengan satu buah Reload Relation jadi keluar seorang KZ, Circle Eagle dikeluarkan begitu saja, nampaknya lapu-lapu berhasil meng-take down ke arah seorang Don, namun dibalaskan dengan dia Maniac yang datang dari seorang Slowly. 4 main tumbang, looking for Savage, dan yes, Savage berhasil diamankan oleh seorang Slowly untuk game yang kedua. Wipe out tercipta, base-nya terbuka lebar. Arcusena tidak mau memberikan poin begitu saja oleh tim Kagendra dan berhasil menyamakan kedudukan di match kita yang terakhir.